Selamat pagi God Lovers. Sebelum kita memulai aktivitas, mari kita bernyanyi bersama dan menyembah Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya.
Shalom God Lovers, bertemu kembali dalam program Word from Heaven. Pagi ini kita akan men-sharingkan firman Tuhan dengan tema percaya dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Pertanyaannya, mengapa kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus? Kalau kita tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita tidak bisa melakukan apa-apa, sebab tanpa Roh Kudus ada di dalam kita, maka kita tidak akan bisa mengikuti atau melakukan sesuai dengan kehendak Allah. Pertanyaannya, adakah kita sudah dipenuhi Roh Kudus? Firman Tuhan dalam Yohanes 14 berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan diam di dalam kamu." Jadi God Lovers, kalau kita percaya kepada Kristus, pada saat itu kita menerima Roh Kudus. Kita bisa memuliakan Tuhan hanya apabila ada Roh Kudus dalam hati kita. Kita bisa mengikuti firman Tuhan dan mengalahkan keinginan daging hanya apabila Roh Kudus ada di dalam kita. Itu sebabnya kita perlu dipenuhi oleh Roh Kudus hari demi hari, waktu demi waktu. Kita bisa bernyanyi, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Bahkan kita rindu untuk mendengarkan firman Tuhan apabila kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita bisa mengambil keputusan yang benar, memiliki hikmat yang benar dari Tuhan hanya apabila kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Barangkali dalam hati kita berpikir, kita berkeinginan untuk melakukan kehendak Tuhan. Tetapi tanpa Roh Kudus ada di dalam kita, kita tidak mampu untuk melakukan. Sebab apa? Keinginan daging firman Tuhan katakan bertentangan dengan keinginan roh. Keinginan daging adalah dosa. Upah dosa adalah maut. Sedangkan keinginan roh adalah hidup menurut kehendak Allah. Kita mau melakukan kehendak Allah, tetapi apabila dengan kekuatan kita, dengan keinginan kita, kita tidak akan mampu. Kita tidak bisa bernyanyi memuliakan Allah dengan lepas, dengan bebas apabila Roh Kudus tidak ada di dalam kita. Itu sebabnya kita membutuhkan Roh Kudus setiap hari dalam kehidupan kita. Sebagaimana firman Tuhan katakan dalam Yohanes 7 ayat 37 sampai 39, "Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, 'Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup.'" Yang dimaksudnya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Ketika Yesus telah dimuliakan, maka Allah Bapa mengutus Roh Kudus untuk menjadi penolong dalam kehidupan kita. Jadi kalau Roh Kudus tidak ada di dalam hati kita, di dalam hidup kita, maka kita tidak memiliki penolong. Jadi kalau kita tidak memiliki penolong, kita nggak akan kuat untuk menghadapi apalagi gelombang kehidupan, tantangan-tantangan, temptation atau godaan-godaan dunia yang begitu rupa yang berusaha menarik kita untuk melakukan keinginan-keinginan daging. Hanya oleh Roh Kudus ada dalam hidup kita, maka mengalir aliran-aliran air kehidupan. Hanya oleh Roh Kudus ada di dalam kita, maka itu seperti air hidup yang memberikan kita kepuasan. Kita tidak dahaga lagi. Kita menjadi dipuaskan oleh Roh Kudus yang hidup dalam kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, God Lovers, mari setiap hari undang Roh Kudus di dalam hidup kita. Bagaimana kita mengundang Roh Kudus? Dengan setiap hari kita membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan memuji memuliakan Tuhan. Itu sama dengan kita mengundang Roh Kudus dalam kehidupan kita.
Dan ketika kita mengundang Roh Kudus dalam kehidupan kita, setiap hari kita siap untuk menghadapi. Ya, hari ini saya siap untuk menghadapi kehidupan. Saya siap hari ini untuk memuliakan Tuhan. Hidup menjadi berkat dan diberkati oleh sebab Roh Kudus ada di dalam saya. Biarlah Roh Kudus senantiasa menjadi penolong bagi God lovers. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami menyadari bahwa tanpa Roh Kudus dalam hidup kami tidak bisa berbuat apa-apa. Meskipun kami ingin berbuat baik, kami ingin memuliakan Tuhan, tetapi tanpa Roh Kudus ada di dalam hati kami, dalam hidup kami, maka kami tidak bisa melakukan. Untuk itu ya Bapa, kami mengundang Roh Kudus yang hadir di dalam hidup kami dari setiap hari, setiap waktu, sehingga kami boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. God lovers diharapkan membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, kerabat dan teman, sehingga saudara, kerabat dan teman juga menerima berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.